perjalanan wisata, dan berbagai atraksi budaya menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan Mandalwangi setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pebisnis muda di rumah maupun di studio? Ketemu lagi kita di program rutin kita, program sharing kita, program inspirasi kita, dan bahkan program pembelajaran kita. Nubis yang muda yang berbisnis. Oke. Alhamdulillah, sudah seminggu kita lewati. Rasanya materi minggu lalu sangat bermanfaat ya. Kemarin sangat penting bagaimana sih berbisnis di pasar modal, bagaimana menjadi entrepreneur di pasar modal. Kami mendapatkan respon yang luar biasa dari para pebisnis muda. Mereka menunjukkan ketertarikan baiknya tidak hanya menjadi entrepreneur di sektor real, tapi juga menjadi pebisnis di sektor bagaimana memiliki ownership perusahaan orang lain melalui saham. Baik, seperti biasa kita hari ini akan membahas satu tema yang sangat-sangat penting bagi para pebisnis di tengah tingginya tingkat kompetisi bisnis saat ini. Temanya adalah berbisnis, bisnis yang berkarakter gitu. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu para teman-teman pebisnis muda yang telah mensupport acara ini ya, gitu. Termasuk juga kemarin dari Bank BJB, kemudian dari teman-teman binaan daripada GIMB seperti Ayam Doer, Kinanti Kerudung, kemudian ada juga Cozy Kos, dan ada juga, bahkan ada teman-teman kita dari Surabaya malah mereka mendukung acara ini. Luar biasa ya, luar biasa gitu. Oke, seperti biasa sebelum memulai materi, saya ingin sampaikan juga bahwa alhamdulillah materi kita, program kita ini sudah didukung oleh web ya. Kita punya web namanya Nubis on TV. Jadi para sahabat pebisnis muda yang ingin mendapatkan rekamannya silakan lihat di program tersebut gitu. Di situ ada foto-foto juga, profil, itu media pembelajaran sekali gitu. Kemudian kita juga punya fanpage nubis.tv. Itu juga ada informasi-informasi terbaru tentang Nubis. Insya Allah tiap hari itu update. Jadi silakan, ini benar-benar menjadi media pembelajaran kita. Selanjutnya kita juga akan adain acara nih agak baru nih ya, Nubis Goes to Company. Alhamdulillah kita diajak kemarin sama Kang Wiwit untuk episode keberapa waktu itu ya, ketiga atau keempat, untuk visit. Silahkan para pebisnis muda yang ingin bergabung dengan kita. Insya Allah tuh tanggal 5 Juni kita akan mengadakan company visit ke C59. Kang Wiwit menunggu kita di situ, kita bisa sharing di situ, ngeliat proses bisnisnya gitu. Jadi kalau mau bergabung silahkan nanti hubungi 7214213 atau juga bisa ke 0853 1776 0055 gitu. Silahkan. Kemudian tanggal 19 kita juga akan mengadakan acara namanya Nubis Goes to Campus. Nah loh, ini yang baru nih. Jadi para pebisnis muda dari kampus silahkan, kita ada namanya Nubis Goes to Campus. Kita kerjasama dengan ITENAS. Ya, tanggal 19 Juni itu hari Kamis kita akan berbincang tentang teknopreneur. Kita akan mendatangkan pembicara, insya Allah dalam konfirmasi Kang Ciptadi, owner daripada Info BDG, kemudian ada juga praktisi lainnya. Silahkan nanti menghubungi GMB Entrepreneur School atau juga teman-teman ITENAS. Baik, sebelum kita mulai diskusi nanti dengan narasumber kita, saya perlu menampilkan konsep materi. Materi malam ini kita akan membahas tentang bisnis yang berkarakter. Selalu saya ingatkan bahwa para pebisnis kita nggak akan lepas dari yang namanya tujuan daripada bisnis. Kemarin kita bahas TP. TP sama dengan TR min TC ya. Bagaimana bisnis itu menghasilkan profit gitu. Profit itu dihasilkan dari apa? Selisih antara total revenue dikurang total cost. Ini adalah konsep dasar yang harus dimiliki oleh perantar. Kemarin kita juga mendalami konsep ini di teman-teman pebisnis muda kemarin di salah satu acara. Dia menekankan bahwa pemahaman ini sangat penting gitu ketika para entrepreneur ingin sukses dalam bisnisnya gitu. Nah, namun demikian untuk mencapai TP yang optimal, kita selalu berhadapan dengan yang namanya lingkungan bisnis gitu.
ini yang selalu kita tekankan di GMB Entrepreneur School. Kita selalu menekankan bahwa bisnis sahabat, bisnis para pebisnis muda itu tidak akan lepas dari lingkungan bisnis yang selalu apa? Berubah, ya, berubah gitu. Kemudian tidak pasti, uncertainty. Kemudian dia juga tidak bisa dikontrol. Terakhir dia mengalami turbulensi gitu. Nah, ini akan berdampak pada bisnis. Oleh karena itu kita sebagai memiliki konsep yang jelas dalam bisnis kita saat ini adalah bagaimana bisnis yang dilakukan oleh para pebisnis muda ini harus mencapai namanya sustainable competitive advantage. Apa sih itu? Bagaimana bisnis kita tuh unggul yang berkelanjutan gitu. Unggul dalam artinya apa? Unggul lebih baik daripada pesaing. Nah, ini yang bisa menjamin bisnis kita tetap untung untuk mencapai TP yang tadi. Nah, sustainable competitive advantage ini sesuai dengan tema yang kita ambil malam ini, kita mengarahkan bagaimana mencapai keunggulan bersaing itu melalui diferensiasi gitu. Diferensiasi ini adalah pilihan strategi yang harus diambil oleh para pebisnis. Kita bahasakan di sini dengan diferensiasi ini berbeda ya gitu. Ini yang kita maknai dengan berkarakter gitu. Nah, apa yang harus dilakukan diferensiasi itu? Ada 3 yang bisa kita lakukan untuk mencapai diferensiasi atau berbeda. 1, konten diferensiasi. Apa sih itu? Bagaimana produk yang kita tawarkan itu berbeda dengan pesaing. Insya Allah nanti narasumber kita itu akan mengulas bagaimana diferensiasi dari sisi konten yang beliau tawarkan kepada konsumen. Sehingga dari awal beliau tahun 2005 membangun usahanya sampai sekarang terus berlanjut. Yang kedua apa? Konteks diferensiasi. Konteks diferensiasi itu bagaimana menyampaikan produk kita pada pesaing gitu. Yang ketiga adalah people diferensiasi. Nah, inilah yang kita maksud dalam konteks bisnis yang berkarakter gitu. Nah, baik para bisnis, itu kajian teorinya gitu. Suka tidak suka kita harus memahami konsep itu karena inilah yang pelajaran yang kita ambil dari Nubis. Malam ini kita akan mendatangkan satu narasumber kita yang sudah punya bisnis yang kuat ya gitu. Nama bisnis beliau adalah Mahanagari. Pasti para bisnis muda sebagian sudah mengenal ini. Kita panggil Kang Ben. Ayo, oke, apa kabar Kang? Saya alhamdulillah baik Kang. Boleh Kang Ben sehat? Alhamdulillah Kang, terima kasih sudah bersedia hadir nih Kang. Ya dengan senang hati. Senang hati ya. Ya jalan-jalan kenalan Jalan-jalan ya. orang lah. Oke. Apalagi di sini Kang, ini pebisnis muda nih di rumah maupun di studio Kang. Siap. Siap ya. Ini pebisnis dari Widyatama nih Kang. Oh, ini Sebelah teman-teman kanan dari kita Widyatama gitu. Halo. Halo. Di sini juga ada teman-teman dari Itenas nih Kang. Oh itu Itenas ya. Insya Allah nih tanggal 19 Juni kita akan mengadakan Nubis Goes to Campus. Jadi Oh, gitu. ya semoga Kang nanti bisa berpartisipasi ya. Hayu. Ayo, itu konsep yang dibangun oleh para entrepreneur. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Kang Ben ya. Kang Ben ini Kang Ben Wirawan ya. Betul. Lengkapnya ya. Beliau adalah owner daripada Mahanagari ya. Betul. Apa itu Mahanagari? Tahan dulu Kang. Siap. Ya. Kemudian beliau juga ketua komunitas Ngadu Ide ya Kang. Ngadu ide. Ngadu betul. Ide ya. Iya. Ngadu Ide. Insya Allah kita nanti kita gali ya Kang ya. Gitu. Boleh. Baik ya Kang. Oke. Ini baju bajunya ini nih Kang. Contoh produknya. Oh iya ini kebetulan salah satu produknya Mahanagari. Karena Mahanagari itu kan kaos Bandung gitu ya. Kaos Bandung. Oke. Pisan lah pokoknya. Bandung pisan. Jadi Oke. memang kita tuh mengangkat budaya Bandung Oke. menjadi merchandise. Jadi gimana caranya mengajak orang untuk mencintai Bandung tapi sambil dagang. Sisi bisnis sama sisi Sama budaya. budaya ya, Iya. culture ya. Culture. Culture ya Kang ya gitu. Oke Kang, sedikit nih para pebisnis muda yang di rumah mungkin pengen tahu apa sih Mahanagari ini apa sih Kang gitu. Mahanagari itu jadi ini perusahaan dulu awalnya kita dirikan sebagai perusahaan kampanye budaya kita sebutnya. Kampanye budaya. Kampanye Oke. budaya. Jadi memang dulu kita mikir orang-orang kita nih banyak yang tidak mencintai kota Bandung. Oke. Buang sampah sembarangan. Oh. Gitu ya. Arahnya ke sana ya. Sebenarnya kan itu disebabkan karena kita juga sebenarnya nggak ngerasa Bandung tuh rumah kita. Gitu. Oke. Kenapa kita nggak ngerasa Bandung rumah kita? Karena kita cuma numpang aja, Oke. nggak pernah tahu latar belakangnya, Bandung itu sejarahnya kayak apa. Lalu kalau kita tahu gitu ya, percaya deh nggak mungkin nggak jatuh cinta sama Bandung. Kayak baju saya kan. Oh, oke. Langsung dibuktikan ya Kang ya gitu. Ya, dan memang dulu saya ngelihatnya banyak orang yang melakukan kampanye seperti itu. Oke.
sifatnya komunitas kayak gitu. Oke, itu bagus gitu ya. Tapi saya mikir-mikir gimana caranya ya kita mengkampanyekan, tapi si kampanyenya sendiri dibiayai oleh alat kampanyenya kita. Asik. Jadi alat kampanyenya sebenarnya kaos, Ya. gantungan kunci, Betul, apa betul. segala macam. Itu alat kampanyenya mengenalkan ke orang tentang sejarah, budaya. Tapi itu juga cash cow-nya kita. Asik. Jadi Uangnya dapat dari situ juga. sambil berkampanye gitu ya, Nah. kita juga dapat income ya. Dapat income. Jadi Oke. nanti muter gitu ya. Kalau saya saya melakukan kampanye, orang jadi lebih cinta Bandung, beli kaosnya Mahanagari kan. Oke. Mahanagari lebih banyak yang beli, kita Yep. lebih banyak kampanye lagi. Nanti lebih banyak lagi kaos yang dibeli dan muter makin lama makin gede. Asik. Jadi- Itu sejak tahun berapa nih Kang? Akang bikin Mahanagari itu? Bikin Mahanagari dari 2005. 2005 Jatuh ya? bangun. Pasti, ya, pasti ya. Itu pasti sama Kang Hanafi ya. Sama Kang Hanafi, kebetulan saya Oke. punya partner satu. Itu teman kuliah. Oke. Teman kuliah, teman sekos-kosan, sempat sekamar. Wow. Bukan istri tapi ya, bukan istri ya. Jadi hati-hati Pak penulis muda ya. Sekamar gitu. tuh Oke. bukan berarti. Betul. Tapi memang cocok gitu. Oke. Nah, cocok. Chemistry-nya dapat ya. Chemistry-nya dapat. Ada orang yang bilang kan katanya bisa gitu bisnis sama temen. Yep, betul. Ya bisa aja. Itu Betul, ada Hewlett betul. Packard. Betul. Itu ada banyak Ini yang bangun ya. banyak yang bisnisnya. bangun, tapi memang orang-orang ini harus punya metode komunikasi yang lancar. Betul. Kalau mau kerja sama 100 orang juga yang paling penting adalah komunikasinya kan ya. Komunikasinya. Sama Betul. 2 orang apalagi gitu. Betul. Jadi memang Kang Hanafi itu sama jatuh bangunnya bareng sama saya dari awal sampai sekarang. Oke. Kalau saya dengar kan baca nih profil dari Kang. Awalnya ini dalam tanda kutip kecelakaan lah ya Kang ya. Tahun 98 ya gitu. Itu gimana tuh Iya, ceritanya? jadi sebenarnya apa ya? 98 tuh saya dapat beasiswa ke Singapura. Oh, oke. Beasiswa ke Singapura, terus seperti orang yang dapat beasiswa lain gitu, ya, pertukaran pelajar atau apa. Betul. Biasanya kan itu kita suka bawa kaos kota kita. Betul. Terus kita tukerin sama orang lain di sana. Betul, Misalnya betul. kaos Singapura lah atau masa kaos New York. Karena Betul. kalau Singapura tuh banyak siswa dari luar negeri ya. Oke. Nah, saya dengan sangat bangganya, karena saya tuh sangat bangga menjadi orang Bandung gitu ya. Oke. Jadi merasa, gua harus bawa kaos Bandung. Ya. Walaupun saya bawa juga tuh wayang, Oke. apa. Tapi kan itu untuk orang-orang tua ya. Betul. Post betul. parents apa, oke lah dikasih. Targetnya gitu. beda ya. Targetnya beda. beda. gitu kan. Oke. Jadi saya pengen beli kaos Bandung, Oke. mau saya tukerin di sana Oke. sama kaos apalah, nggak tahu Ya. teman saya yang baru di sana. Saya tuh muterin Bandung 1 minggu kan, nggak nemu. Padahal banyak loh sentral kaos ya. Padahal Bandung itu kota kaos ya Iya, dari zaman betul, dahulu kala gitu. betul. Saya dalam perjalanannya menemukan kaos Papua di Bandung, Wow. kaos Bali di Bandung, dan Iya. saya belum pernah ke Papua gitu. Makanya mau tukeran Asik. kaos Papua, padahal saya Betul, belum pernah betul. ke Papua gitu. Betul. Akhirnya ya dengan berat hati saya berangkat ke Singapura, waktu itu nggak bawa kaos Bandung. Ya, itu awalnya dulu. Itu awalnya ke ide. Oke. Setelah saya lulus, saya tuh sempat kerja dulu. Oke. Waktu saya kerja, udah berapa lama kerja gitu, ada satu nggak tahu ya Panggilan ya. panggilan. Itu biasa tuh kalau penulis muda tuh ada panggilan di jiwanya ya. Jiwanya tuh iya benar. Jadi waktu sebetulnya terhitung sukses Oke. dalam sebagai Pegawai. itu terhitung Oke. sukses, karirnya Oke. cepat maju gitu. Oke. Tapi terus saya ngeliat bos saya, Oke. sukses mah bos saya sebenarnya, saya bilang gitu. I Jadi, see. Kabita gitu ya, Oke. ngelihat dia Oke. juga suka ngajarin dulu bisnis gitu. Terus akhirnya saya merasa harus keluar. Oke, ini awal cerita. Sip. Ini awal cerita. Jadi para pebisnis muda, kalau kita ingin melihat para bisnis yang berkarakter, dia punya story gitu. Dia punya story, dia punya cerita yang menjadi latar belakang, background daripada bisnis itu gitu. Sehingga ini yang menjadi dasar bahwa dia mengawali bisnis, dia mengembangkan bisnis, dan pada akhirnya dia menumbuh kembangkan bisnis ke depannya gitu. Sebelum kita lanjut, banyak cerita yang saya akan gali daripada Kang Ben ini ya gitu. Para pebisnis muda, rupanya kita harus melihat pariwara berikut ini. Nubis, Yang muda yang berbisnis.
Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Bandung TV. Setelah sukses di beberapa kota besar, kini hadir lebih dekat di kota Anda. Beralamat di Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Mahabara dapat mengobati seperti mata katarak, mata plus, mata minus, mata silindris, glaukoma, infeksi pada mata. Dan dapat juga mengobati ambeien seperti susah BAB. Dan dapat mengobati tulang seperti reumatik, pengapuran, osteoporosis, tulang kropos, nyeri tulang, radang sendi, sakit pinggang, peluh tulang, dan urat kejepit. Mahabara tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Nama saya Hajah Titik Kartina. Saya mempunyai keluhan sakit mata. Mata saya suka pedih dan suka berair. Setelah saya berobat ke Mahabara, alhamdulillah mata saya menjadi sembuh. Pedih mata saya hilang dan perihnya juga hilang. Sekarang mata saya menjadi nyaman, melihat selalu terang. Terima kasih Mahabara. Saya Bu Neneng menderita pengeroposan tulang sudah hampir 5 tahun. Setelah saya berobat ke Mahabara, alhamdulillah penyakit saya mulai berkurang. Bahkan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Mahabara. Nama saya Enurdin. Sudah selama 6 tahun saya punya penyakit wasir. Setelah ketemu sama pengobatan Mahabara, alhamdulillah penyakit saya sembuh. Terima kasih Mahabara. Mahabara tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Mahabara solusinya. Mahabara, Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Telepon 022 6136 4439. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda, Bentang Parahyangan. Setiap Rabu, 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Saksikan Women's Diary setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik, para pebis muda di rumah Pebis Studio, sesi 1 kita udah lewati tadi bagaimana Kang Ben dengan Kang Hanafi ya Kang ya, membangun usaha, jatuh bangun kata beliau ya gitu ya. Kemudian beliau juga punya story bisnis itu ngelihat dari environment, dari passion beliau terhadap kota Bandung, dan nggak lupa tadi 98 kecelakaan kata beliau. Tapi disitulah titik baliknya ya Kang ya, awalnya ya gitu, bahwa mulai kan sesuai dengan tema kita malam ini, bahwa bisnis itu yang berkarakter ya. Saya tadi udah melihat bisnis Akang tuh story-nya gitu, ada satu nilai yang Akang bangun dari awal tuh gitu. Bagaimana kecintaannya kepada Bandung, dan pendekatan yang dibangun adalah pendekatan culture, budaya ya Kang ya. Nah, saya tadi sampaikan di awal bahwa konsep ketika membangun yang berkarakter, salah satunya harus bikin diferensiasi. Kalau boleh didefinisikan dalam satu kalimat lah gitu Kang, apa diferensiasi yang akan tonjolkan dalam di Mahanagari ini gitu kan? Produk Mahanagari itu adalah produk-produk merchandise yang diangkat dari kultur kota Bandung secara super kreatif. Super kreatif, ini kata kuncinya nih Kang. Super kreatif. Kan saya juga baca tadi ada nyeleneh ya Kang ya gitu. Ada apa namanya yang out of the box pada orang ya Kang ya gitu. Seperti itu. Satu, kita fokus dulu sebenarnya di tahun-tahun itu kan banyak sekali distro ya. Yep.
banyak sekali distro. Dan itu bagus. Tapi permasalahannya ketika semua orang masuk ke bisnis itu. Ini karakter orang nih Kang. Iya. Ya, bagaimana kalau udah ada satu berondong semua ke sana masuk masuk sana. itu. Pada akhirnya kemudian pasar yang besar ini itu pun jadi penuh. Betul. Jadi pasarnya jadi jenuh kan. Jadi jenuh, diferensiasi jadi nggak saling terlihat gitu betul, kan. Betul. Akhirnya konsumen bingung. Yap. Ketika konsumen bingung, kita jadi tergantung sama tren. Ya. Kalau sudah tergantung tren itu bahaya. Yep. Trennya lewat, bisnis kita juga lewat. Nah, disitulah kalau saya lihat di dalam bisnis itu ada namanya market driving sama market driven. Kalau yang dibilang sama Kang Ben tadi adalah ketika kita mengikuti tren itu adalah market driven, di mana kita ngikutin maunya pasar. Tuh. Maunya pasar. Tapi saya lihat Kang Ben ngambil yang kedua. Kang Ben ngambil namanya market driving, yang notabene akan meng-create market gitu ya, gitu dengan jadi yang super kreatifnya itu ya Kang ya. Iya. Gitu. Harus super kreatif karena sebenarnya pada saat itu juga orang tidak begitu melihat wah kultur Bandung itu suatu yang wah gitu. Betul, betul. Apalagi buat anak muda kan. Apalagi buat anak muda. Betul, betul. Aku angkat Jepang aja. Betul, gitu. betul. Ya lagu sampai trennya habis. Betul, betul. Atau Korea. Atau Korea. Sekarang gitu ya. Betul, betul. Hati kalau Betul. trennya habis kamu sudah punya diferensiasi yang cukup atau tidak gitu ya. Betul, dan itu akan tenggelam kan. Nah, bedanya Mahanagari karena tadi dia berangkatnya dari kultur sendiri dia akan super kreatif. Ketika yang lain marketnya turun, kita mah baik-baik saja. Luar biasa ya, luar biasa. Gitu. Kita karena orang akhirnya membandingkan produk Mahanagari susah sama produk mana lagi gitu ya mau memilih gitu. Memang untuk menghasilkan kaos-kaos yang luar biasa kreatif gitu ya. Ada kaos nih, waktu itu kita buat kaosnya itu peta angkot Bandung gitu. Betul. Kita sablon terbalik gitu. Pernah punya itu. Saya juga awalnya nggak ngerti ini gimana, tapi menarik gitu ya kan, menarik gitu. Kita sablon kan terbalik. Iya, gitu. betul. Saya banyak orang yang waktu itu ngomong gitu, kan kalau kaos reject jangan dijual. Saya bilang ini bukan terbalik, karena bacanya gini. Betul, saya bisa lihat Kang, itu gitu ya. Langsung kita mau naik angkot dari sini ke sini naik angkotan mana gitu betul, kan. betul. Jadi beli kaos tapi dapat peta juga gitu. Daripada ditawar-tawarin orang ya gitu. Kan. Ada kaos kita yang tulisannya orang Bandung di Jakarta. Di depannya orang Bandung. Iya. Ini kaosnya side A, side B. Side A-nya orang Bandung, mukanya lagi senyum, gitu. Kayak orang Bandung. Betul. Satu lagi di Jakarta, di sablonnya dalam. Oke. Di dalam. Jadi kalau mau dipakai itu harus dibalik kaosnya. Tulisannya di Jakarta, mukanya lagi stres gitu. Karena biasanya orang Bandung di Jakarta stres gitu. Betul. Nah, itu kan itu emang penjualan bagus tuh. Tapi memang gitu ya, untuk mendapatkan ide-ide kayak gitu tuh sulitnya adalah kita harus punya desainer yang canggih-canggih. Iya, betul. Kalau meng-hire desainer di dalam yang canggih-canggih mahal. Iya, cost Kang. Costnya besar pasti, sekali. pasti. Akhirnya kita pakai sistemnya crowdsourcing. Oke. Jadi kita awalnya dari teman-teman saya kontakin gitu ya, saya beli deh desainnya satu. Sampai sekarang mungkin udah ada 100 desainer yang pernah kontribusi untuk luar biasa ya, luar biasa. Jadi tidak hanya tim Kang sendiri ya, tapi meng-outsourcing kan Kang. Outsourcing kan desain. Kalau pakai tim sendiri nggak akan bisa. Oke. Tuh, nah disinilah para pebisnis muda. Kalau kita lihat konsep yang dipakai oleh Kang Ben tadi adalah berkarakternya yang pakai adalah diferensiasi. Dan diferensiasi apa yang dipakai Kang Ben? Konten diferensiasi. Diferensiasi yang berhubungan dengan produk. Saya lihat Kang Ben tuh dengan jelinya beliau melakukan diferensiasi perbedaan pada produk, tapi mengikuti beliau bisa memprediksi maunya pasar. Ya, sambil beliau mencoba memprediksi pasar ini butuhnya apa dan dia meng-create sesuatu yang baru, dia lebih dominan kepada produk diferensiasinya. Satu lagi pelajaran yang saya tangkap dari Kang Ben, beliau sadar gitu, untuk melakukan konten diferensiasi adalah cost. Dia butuh biaya yang tidak sedikit, karena dibalik teori yang sampaikan bahwa sustainable competitive advantage itu bisa dari cost leadership atau diferensiasi, Kang Ben jelas tadi ngambil diferensiasi. Resiko ngambil diferensiasi adalah biayanya pasti lebih tinggi. Nah, beliau jeli ngelihat yang namanya apa yang bisa dilakukan untuk meminimize cost. Dia lakukan outsourcing. Berhubungan dengan outsourcing Kang. Tadi saya kenal juga akan ketua komunitas. Gimana tuh ceritanya? Komunitas tuh satu saya di bidang desain. Oke. Orang di bidang desain itu harus selalu bergaul. Yep. Kita harus selalu
young in heart gitu. Muda di dalam hati gitu ya. Meskipun usianya ya. Usianya nambah terus gitu. Tapi harus itu. Jadi saya memang selalu orang yang senang pulang kantor itu nggak langsung ke rumah, tapi mampir dulu apa gitu. Nah sering juga ada mahasiswa kayak teman-teman muda gini gitu, dulu itu suka datang ke kantor, terus minta mentoring gitu. Mentoring lah. Awalnya saya sih ya aja gitu. Betul, ya. Saya gak keberatan share ilmu gitu ya, senang-senang aja amal gitu ya. Betul. Tapi lama-lama waktu habis juga ya. Ya, Kapan kita kerjanya? salah satu resources yang harus kita jaga itu adalah time ya Kang ya. Betul. Waktu itu bagi para pebisnis itu harus benar-benar di manage ya gitu. Iya. Manage gitu. Gimana caranya? Saya mikir, oke, saya harus tetap bisa Berbagi. Tapi waktu saya untuk bisnis juga jangan sampai terlalu terpotong ya, gitu. betul, Kemudian nanti jadi dosen atau betul. saya. Beralih karir jadinya ya. Beralih karir nanti gitu. Jadi saya pikir, lu udah deh gini, saya kumpulkan 6 teman saya, nanti 12 teman saya gitu ya. Biasalah ketok tular gitu. Ya, betul. Ketok tular saya bilang, daripada lu tanya semua, which is saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Betul. Kalau kamu tanya bisnis kesehatan, saya nggak ngerti. This gitu. Bisnis ya, this nama bisnis gitu. Kalau saya jawab ngasal. Betul. Saya bilang gini aja, kita buat sebuah komunitas di mana kita ngumpul. Yep. Nanti kita cari orang-orang yang mau ngobrol. Kayak gini, talk show gini gitu ya. Lalu kita cari juga orang-orang yang mau bertanya. Iya. Lalu kita kumpulkan sebulan sekali paling tidak. Sebulan sekali ya? Oke. Sebulan sekali. Wow. Kapan Akhirnya, Kang? biasanya Jumat pertama setiap awal bulan. Kurang lebih minggu depan dong? Minggu depan, tapi kebetulan yang minggu ini kita akan adakan tanggal 11. 11 ya, oke. Tanggal Jadi 11. pebis muda bisa datang ya ke sana ya. Silakan, kebetulan ya. temanya menarik. Apa tuh Kang? Hutang yang menantang. Hutang yang menantang. Wow. Itu di mana Kang? Itu nanti di Bogor Tropika. Oke, Jalan Sumatera. Di sana kita akan membicarakan masalah bagaimana hutang di awal. Oke. Karena sebenarnya hutang itu mengerikan. Betul. Tapi pengusaha nggak pernah bisa lepas dari yang namanya hutang. Cuma Karena bagaimana memanage hutang. That's the point. Karena Ya. dia harus mengekspansikan bisnisnya ya, Betul. gitu. Dan nggak cukup dengan menggunakan uang sendiri. Iya. Hanya nanti kan manage dari awal dan manage di tengah kalau menurut saya Kang ya gitu. Manage di awal kita menghitung, jadi para bisnis muda tuh di ilmu manajemen keuangan itu ada namanya cost of capital. Jadi kita harus bisa menghitung biaya modal mana yang minimal, yang optimal yang bisa kita gunakan sehingga tidak membebankan kepada perusahaan kita secara keseluruhan. Kemudian manage nanti di jalan ya Kang ya. Gitu. Oke, tanggal berapa Kang? Tanggal 11 11 bulan ya. Juni ini ya, betul. Mulainya jam 7. Jam 7 ya? Malam. Jam 7 malam. Oke. Baik para pebisnis muda. Banyak hal yang saya dapatkan dari Kang Ben ya, sambil bercanda kita di situ. Tapi inilah karakter beliau ya gitu. Beliau membawakan bisnis beliau itu ke dalam diri. Nah, ini pelajaran berharga gitu. Para pebisnis muda nggak ada yang nge-brandingkan produk kita atau perusahaan kita selain diri kita dulu pertama kali. Karena karakter itu muncul dari diri kita gitu. Ketika Kang Ben muncul dengan gaya beliau seperti ini, pakai jeans, pakai jaket, pakai baju kaos ya. Kalau boleh bilang warnanya tabrakan sebenarnya ya gitu. Ayo, inilah karakter beliau. Dan alhamdulillah bisnisnya berhasil. Tapi nanti bagaimana keberhasilan bisnis yang berkarakter itu kita lewat dulu iklan-iklan berikutnya. Karena di sesi selanjutnya saya akan menggali. Atau juga silakan kalau yang mau bertanya di 7214213 saya tanya langsung ke Kang Ben. Oke, kita lewat dulu iklan-iklan berikut ini. Nubis yang muda yang berbisnis. Persib on Bandung TV setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandung TV. Login Megastore, the biggest electronic, computer, cellular, and kitchenware center, memberikan Anda beragam pilihan merek dan tipe produk elektronik dengan lebih dari 10.000 display produk dengan harga terbaik. Kini telah hadir handphone atau gadget corner yang menyediakan berbagai varian HP atau gadget dari merek-merek ternama. Nikmati juga berbagai fasilitas pembayaran, baik cash, debit, cicilan, kartu kredit maupun menggunakan lembaga pembiayaan terpercaya hanya di Login Megastore. Dapatkan juga diskon menarik hingga 60% dan hadiah langsung setiap pembelian barang elektronik.
Anda berkesempatan mendapatkan voucher belanja sampai dengan 2 juta rupiah untuk setiap perbelanjaan minimal 2,5 juta. Nikmati juga kemudahan cicilan dengan bunga 0%, hadiah langsung senilai hingga 750.000, kemudian diskon sampai dengan 60% untuk Anda, dan masih banyak lagi. Setiap Anda berbelanja laptop, kami memberikan hadiah langsung soundbar, speaker, atau setiap pembelian handphone, gratis mikrofon senilai 115.000. Kemudian kami juga memberikan penawaran menarik untuk Super Sale Blender seharga 169.000. Dan jangan lupa juga Anda untuk mengasuransikan barang-barang berharga Anda hanya di Login Mega Protection dengan harga 49.000 per tahun. Login Megastore The Biggest Electronic and Computer Center, Jalan ABC nomor 44 sampai 46 Bandung, buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Mau belanja elektronik yang nyaman, parkir luas dan aman hanya di Login Megastore. Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer care kami di 022 420 5882. Informasi dan tayangan musik Sunda yang dikemas secara interaktif. Saksikan Kujang setiap Senin hingga Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Reaksi, remaja aksi dan kreasi. Informasi mengenai kreativitas dunia anak muda dan tayangan video musik terbaru dari band-band indie, saksikan Reaksi Minggu pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik para pebis muda di rumah maupun di studio, tadi kita udah dapat sharing luar biasa dari Kang Ben, bagaimana beliau memulai, kemudian bagaimana beliau bikin diferensiasi. Karena diferensiasi inilah, perbedaan inilah yang beliau tekankan dalam bisnis, khususnya ke konten dalam bentuk apa produk beliau. Beliau dalam tanda kutip mengalirkan darah di situ ya, dalam bentuk apa story Bandung, nyelenehnya atau super kreatif tadi. Tapi di dalam beliau sadar gitu, untuk mendapatkan konten yang diferensiasi yang kuat itu butuh modal, butuh biaya yang nggak kecil gitu. Akhirnya beliau libatkan pihak-pihak lain yang dalam hal ini adalah outsourcing. Ini adalah satu pilihan cerdas gitu. Ketika kita sadar kalau kita paksakan bikin sendiri, pasti biaya naik ya Kang ya. Konsekuensinya pasti ke harga ke konsumen pasti mahal juga ya Kang ya. Apalagi ketika di awal. Gitu. Itu lebih luar biasa ya gitu. Baik Kang, kelihatannya saya ingin memberikan kesempatan kepada pemirsa muda di rumah dulu nih. Silakan telepon ke 7214213. Silakan sampaikan apa pertanyaan, dan ini juga udah ada nih penanya dari studio Kang. Silakan, siapa dulu mau nanya? Silakan sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Trisetia. Baik, langsung ke pertanyaan aja. Boleh, silakan. Kang Ben, terkait dengan bisnis berkarakter, saya pernah belajar tentang bisnis bahwa bisnis itu minimal kita pertahankan sampai 10 tahun ke depan. 10 tahun. Nah, hal yang menarik apa yang ditawarkan Kang Ben sebagai owner Mahanagari mempertahankan bisnis itu 10 tahun ke depan. Lalu yang kedua, kebetulan saya owner atau pengelola sebagai cozy kos, kos-kosan. Saya hanya mau bertanya, Kang Ben sebagai owner yang sudah berpengalaman jatuh bangun gitu ya Kang ya, konsep apa yang bisa saling berhubungan dari sebagai owner gitu untuk ide bahwa saya manage kos ini. Oke, terima kasih. Langsung aja deh Kang Ben, katanya banyak yang nanya nih, nggak saya komen dulu. Ya Kang nih, gimana tuh Kang? Bisa bikin bisa kan 10 tahun atau jangka panjang? Jangka panjang itu. Sebenarnya gini kan,
bisnis itu di awal-awal itu kita sarana membuktikan diri. Membuktikan diri. Probing ya. Probing. Kita probing 10 tahun yang lalu gitu, saya itu bukan siapa-siapa. Tidak akan ada orang yang percaya pada saya. 9 tahun ya artinya ya? Sekarang udah 9 tahun. 9 tahun ya. Kalau berdiri, dihitungan berdiri ya kan? Iya, tapi Akang tadi udah mulai 92 kan? Sebenarnya 92 mulai 6 bulan ya. terus bangkrut. Tapi tetap startupnya adalah secara legal formal 2005. 2005. Actionnya 2002 ya. 2002. Okay. Jadi kalau saya selalu melihat ketika di awal memang kita probing, kita membuktikan diri, kita memperlihatkan ke orang lain bahwa who we are, bahwa kamu bisa percaya pada kami, termasuk orang-orang investor, termasuk investor. Oh, sebentar nih Kang. Katanya ada yang mau masuk nih. Ada yang masuk ya? Oke, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Iya, saya Dea dari Supernova House Bandung. Oh iya, silakan Mbak Dea. Iya, mau nanya ke Mas Ben. Mas, saya Dea, usaha saya bisnis rajutan, namanya Supernova House. Alhamdulillah dari 2010 produk kami itu rajutan yang bisa multifungsi gitu. Jadi kan biasanya rajutan itu kuno ya Mas ya, jadi gitu-gitu aja glitter. Tapi alhamdulillah produk kami itu bisa dimultifungsikan gitu. Cuman kan memang yaitu market driving tadi yang kata Pak Meriza bahwa tidak mudah ya untuk memperkenalkan produk yang istilahnya berbeda. Nah itu mungkin Mas Ben punya saran bagaimana ya agar produk rajutan kami ini bisa lebih dikenal lebih luas lagi. Kebetulan nanti tanggal 1 Juni kami juga mau mengadakan agen gathering gitu Mas di Hotel Gino Ferrucci. Ya mohon doanya dan mungkin siapa tahu punya masukan agar penjualan produk kami Supernova ini bisa lebih banyak dikenal lagi seperti Mahanagari. Itu aja, makasih. Makasih. Ada pertanyaan nih Kang, tapi tentang bagaimana sih di awal yang market driving tadi ya. Tapi lanjut dulu deh. Lanjut dulu yang tadi ya. Kang Sukma nih, gimana tuh Kang? Sukma. Jadi Kang Sukma, saya melihat gitu ya. Awalnya saya memang bisnis di kaos Bandung gitu ya. Kaos Bandung. Tapi beriringan dengan semakin lamanya, semakin dikenalnya Mahanagari, kreativitasnya, sebenarnya ya uang juga mulai lebih banyak gitu yang bisa dialokasikan. Dari trust tadi ya? Dari trust tadi. Tidak hanya dari perputaran uang produk kita, tapi trust orang-orang yang lihat, wah kayaknya seksi juga ya investasi di kamu gitu. Dan serius. Serius gitu kan, orang 9 tahun jatuh berapa kali, bangun lagi gitu kan. Itu menarik untuk orang. Investor mencari itu. Saya buat kantong-kantong baru. Jadi saya bagi resikonya gitu. Saya ada brand lain, saya masukkan ke sekarang ada 80 toko se-Indonesia gitu. Saya buat kantong-kantong baru yang mengamankan itu. Mengamankan itu. Jadi ketika yang ini ada masalah, yang ini masih jaring pengaman. Jadi walaupun karena kadang-kadang ya brand pasti ada percobaan. Tahun ke-10 biasanya suka ada cobaan, tahun ke-5 ada cobaan gitu kan. Tapi tadi itu ketika kita tidak menaruh telur kita di satu keranjang gitu kan. Ketika yang ini turun, yang ini aman. Jadi seperti itu. Dan itu jujur aja saya juga belajar dari orang lain. Asik. Itu. Akan benar-benar memahami konsep tadi kalau bicara konsep berkarakter, pertama bangun trust. Pembuktian probing pada orang ya. Gitu. Nah, saya lihat Akang benar-benar fokus di bisnis ini Kang ya, saya lihat sih ya. Gitu. Iya. Jadi kalau kita ngomongin kaos gitu ya, diferensiasi itu masih ada sejuta lagi kayaknya. Sejuta market lagi apa. Ini bisa kita pisah-pisah dan itu bisa menggunakan metode bisnis yang berbeda sebenarnya. Betul, pendekatannya bisa berbeda gitu. Sekarang untuk yang saran ke kos-kosan ya? Kos-kosan Kang. Kos-kosan. Diferensiasi apa mungkin ide apa? Akang pernah kos juga tuh. Saya anak kos ya. Sebenarnya ya, kalau saya lagi pengen buat kos-kosan. Nanti saya belajar sama dia. Tapi dari sisi pandangan bisnis Akang. Kalau saya di luar si kos-kosannya sendiri ya, yang selalu saya punya masalah dulu adalah mencari tempat kos yang paling strategis. Lokasi artinya. Lokasi tempatnya enak apa segala macam. Saya selalu capek ngecek satu tempat jalan dari satu tempat lain.
Padahal kalau ada orang yang bisa menyatukan itu jadi sebuah sistem informasi, itu udah duit sendiri. Dah, itu kuncinya menurut saya. Jadi ini perspektif seorang yang dulu pernah kos, kemudian yang juga punya konsep bisnis gitu. Kalau saya lihat dari, ide dasar dari kami adalah lokasi, ya. Bisa jadi nanti Kang Sukma itu menjadi message utama kepada si konsumen. Beliau punya beberapa kos-kosan, Kang. Mungkin nanti siapa nanti bisa join juga ya. Wes. Mengerikan gitu. Mengerikan. Beberapa kos-kosan ya. Beberapa, kurang Luar lebih biasa. 200-an kamar. Wah. Siap, nanti saya belajar. Siap. Oke. Belajar itu sama siapapun ya? Betul, sama aja. Kang, nyap teh dia tadi, Kang. Teh dia tadi ya. Ya, kira-kira apa nih, Kang? Beliau Supernova House, beliau ambil strateginya adalah market driving tadi. Ya. Rasanya sih nggak jauh beda dengan Kang ya. Ya. Cuman beliau lebih spesifik kelihatannya tadi ke pakaian muslimah ya. Rajin itu gimana tuh, Kang? Saran Kang. Itu luar biasa loh. Saya kemarin soalnya Teh Dea ya. Saya kemarin sempat berinovasi di beberapa produk rajut. Oke. Ada juga. Luar biasa ya gitu. Jadi mencoba-coba produk rajutan. Produk rajutan itu luar biasa. Oke. Coba berpikir out of the box, benar-benar out of the box. Produk rajutan itu punya karakter yang menarik. Dia elastis banget. Dia elastis sekali. Dan sifat elastis ini coba pergunakan tidak di produk yang biasa digunakan untuk fashion. Oke, biasanya pakai di fashion ya. Iya, betul. Loncat sedikit. Saya pernah nyobain, saya buat jadi selimut. Enaknya luar biasa. Oke. Orang nggak akan kepikiran. Ada dibuat menjadi apa? Jadi loncat. Jadi sebenarnya hybrid konsepnya gitu ya. Hybrid. Karakter yang bagus ini. Coba pindahkan sebuah produk lain yang membutuhkan tadi sifat misalnya elastisnya. Betul. Itu gitu ya. Dan itu nanti akan menggeret yang ini ya. Yang Kang, ini ya? karena gini. Karena kalau saya ngelihat kalau kita bicara fashion ya. Ini kan kita di fashion juga sama. Betul. Di fashion itu ada produk yang tadi cash cow-nya. Yep. Ada produk-produk juga yang membawa nama. Betul. Nge-branding. Ya, Produk-produk ini kadang-kadang berdarah-darah nih ngedesainnya. Ya, betul. Kadang-kadang juga konsumen ketika pertama kali berkenalan sama produk ini lama nggak ngerti nih produk apa gitu. Kemana sih iya gitu ya. arahnya gitu. Hasilnya tapi setelah beberapa bulan kemudian produk ini meledak. Produk ini jadi cash cow baru. Makanya kalau di Mahanagari boleh dicoba juga sih kalau mau gitu. Kita arahkan 20% produk gitu. Mahiwal. Aneh. I see. Loncat avant-garde kalau dalam ya. bahasa Sunda mah mahiwal, tapi bahasa Inggrisnya avant-garde gitu ya. Meloncat dari zamannya. Cukup paling banyak 20% lah. 20% ini yang kemudian akan membawa brand kita ke depan. I see. Artinya di sini tadi rasanya luar biasa ya konsep yang dibangun oleh Kang Ben ini gitu, bahwa jangan hanya tergantung pada main produknya artinya. Yes. Karena kita membuat satu dalam tanda kutip new produk gitu ya, kalau dalam ilmu manajemen marketing NPD, new product development, yang nanti di sini akan menjadi driver atau penarik daripada main produk ini. Karena bisa jadi dengan kejadian di sini new produk ini kan brand awareness-nya akan terbuka ya. Iya. Lebih ini lagi ke orangnya gitu. Produk baru itu memberi kesempatan kita untuk menjadi leader di masa depan. Betul. Ketika sekarang sebenarnya cari uangnya sebenarnya dari yang lagi ngetren aja. Existing gitu. Ya. Oke, baik Kang. Itu Teh Dea, nih mungkin ada satu lagi penanya, silakan dari sini. Oh ini dulu ya. Oke, silakan. Jangan cepat aja. Assalamualaikum Kang Ben. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan adalah ketika bisnis kita punya karakter, apakah akan memungkinkan segmentasi itu terjadi pada bisnis kita? Nah, kalau misalnya segmentasi itu terjadi, menurut Kang itu apakah menjadi sebuah keuntungan tersendiri atau sebuah tantangan kalau ke segmen seperti itu? Iya. Artinya di sini mengerucut ya Kang ya. Karena itu pilihan kita. Itu Iya. gimana tuh Kang? Peluang atau tantangan? Peluang atau tantangan? Atau peluang ancaman ya gitu. Peluang, tantangan, ancaman. Betul. Itu gimana kita mikirnya sebenarnya? Ya, dari pengalaman saya, kalau kita baru start, kalau kita tidak punya modal yang banyak, berlindunglah di market yang segmented justru. Karena market yang di market segmented, niche market,
pemain besar nggak mau masuk. Betul. Jadi kita aman di situ. Oke. Tapi suatu saat pasti kita akan menemukan The truly market. Iya gitu ya. Kemudian juga akan merasa bahwa oh ya ternyata market ini segmented sehingga terlalu kecil. Usahakan segmented tapi tidak terlalu segmented sehingga masih bisa memutarkan uang yang cukup besar. Oke. Ketika uangnya udah muternya cukup besar, ketika udah terlalu sempit, buat brand baru masuk ke situ masih bisa gitu, nggak usah khawatir. Proses ya Kang. Proses itu. Jadi para pebisnis muda ini menarik pertanyaannya gitu, bahwa bagi di awal lebih baik kita niche market dulu sesuai dengan kapasitas kita ya kan. Kapasitas karena apa? Di dalam situ mungkin para pebisnis muda pernah namanya learning curve, kurva pembelajaran. Bahwa kita di dalam situ harus belajar dulu gitu, bahwa bisnis kita kadang-kadang decline dulu, turun dulu, dalam artian apa? Revenue-nya ya, modal yang harus kita keluarkan cukup besar dulu, tapi kita harus tetap meminimasi risiko. Kata Kang Ben tadi, ambillah niche market itu yang notabene di situ pemain besar belum terlalu tertarik di situ ya Kang ya. Oke. Sebelum kita lanjut nih Kang, ada lagi nih ya yang mau lewat nih. Oh, mangga. Oke. Baik, para pebisnis muda, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Nubis yang muda yang berbisnis. Sport Arena setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandung TV. Saksikan Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Insan Pendidikan. Ingin mengetahui informasi seputar dunia pendidikan yang ada di sekitar kita? Jangan lewatkan A3 Asa, Asi, Asu setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik, pebisnis muda di Mampung di studio, rasanya kita pengen diskusi panjang ya, tapi kita tetap akan sampai ke sesi keempat nih Kang. Oh, udah keempat ini? Sesi keempat, gak kerasa ya, gak kerasa. Jadi para pebisnis muda, kalau kita ngambil tema malam ini tentang bisnis yang berkarakter, kita udah konsepnya sudah, aplikasinya sudah di Kang Ben tadi ya. Saya pengen nanya terakhir dari buat Kang Ben nih Kang, dari konsep bisnis yang berkarakter, dari akan cerita tadi bahwa story-nya seperti ini, kemudian mengangkat budaya Bandung. Gimana hasilnya, Kang? Hasilnya... Ya, 9 tahun ya, Kang ya? 9 tahun ya, gitu ya? Betul. Hasilnya satu, kita lebih matang ya pasti ya. Banyak sekali ya. Nomor 2, awareness orang. Yang menariknya awareness itu adalah kita bicara awareness-nya konsumen dan juga pebisnis lain. Stakeholder ya? Stakeholder. Jadi, seorang band yang dulunya sama aja sama teman-teman ini startup nggak ngerti apa-apa gitu, kemudian rupanya jadi menarik untuk pengusaha lain. Jadi ketika kemudian pada titik di mana saya merasa bahwa saya harus ekspansi bisnis ini, sudah saatnya meloncat gitu ya, quantum leap gitu ya, di situ sebenarnya dibutuhkan kapital yang sangat besar. Nah, dulu ketika saya mulai itu 5 juta aja nggak ada yang minjemin gitu. Betul, Trust ya, 5 juta aja kayaknya susah banget gitu ya. Bener nggak sih bisnisnya nih ya? Gitu kan, orang bertanya-tanya gitu, oh syarat mau minjem 5 juta aja syaratnya kok panjang gitu ya. Betul. Ketika sudah sekian lama gitu ya, karena karakter kita kuat dan kita pertahankan karakter itu ya, both di produknya dan di manusianya. Di manusianya, akhirnya orang-orang ada yang mau untuk masuk. Dan sekarang itu kita sudah bicara
kita jadinya belajarnya udah belajar bukan menjual produk tapi menjual perusahaan, share. Wow, amazing ya. Kalau dulu akan tadi jualan kaos gitu nya. Kaos jualan merchandise, sekarang jualan bisnis ya. Jual bisnisnya, mulai belajar bagaimana caranya memasukkan kapital ke dalam usaha kita dengan menjual sebagian share perusahaan kita agar besaran bisnis kita meloncat jauh. Jadi dari yang bicara sekian ribu menjadi ratusan ribu kayak gitu tuh. Kemarin berapa Kang? Sekian miliar. Nggak enak kalau diomongin di TV. Gak apa-apa Kang. Kan tapi ya memang nilai yang kita butuhkan yang besar itu pada akhirnya bisa, dan itu dengan share, dan inti share itu adalah sharing, ownership dan keuntungannya ya Kang ya. Gitu. Jadi kalau kita di awal-awal nih kita biasanya ingin usaha kita itu ya, kalau bisa saya pemilik 100% gitu. Ya, biasanya Kang. Biasanya gitu kan ya, di awal-awal. Nggak mau ada orang lain masuk, ya Kang ya, ingin 100% tuh punya sendiri. Gitu. Nah, ketika umur usia bisnis udah semakin matang gitu, kita akhirnya sadar gitu. Bisnis itu baru bermanfaat kalau makin banyak orang yang menikmati. Kalau makin banyak menikmati, karyawan, konsumen, investor. Ini Kota Bandung loh khususnya. Kota Bandungnya sendiri gitu. Kembali ke awal ya. Kembali ke awal artinya ya udah berarti kita harus berani untuk tadi share resiko, share keuntungan sama sebanyak orang yang kita bisa gitu. Dengan itu juga akhirnya ya secara finansial juga lebih tenang. Pastinya ya. Bukan cuman omsetnya naik, tapi resiko juga kita bagi. Betul. Jadi alhamdulillah Akang udah merasakan fase kedua dalam bahasa saya kalau begitu ya, karena gitu. Ketika fase pertama itu 100% dari punya Akang, dan fase kedua Akang share gitu. Dan itu adalah dampak daripada karakter tadi ya Kang. Iya, kayaknya kalau nggak ada karakter kayaknya nggak ada yang nggak akan ada yang cepet naksir istilahnya ya. Jadi katanya kan yang gampang nikah itu yang cakep banget atau yang jelek banget gitu. Tapi saya yang pertama yang cakep banget ya. Yang cakep banget itu gampang. Dan itu harus di show up ya. Gitu. Itu show up, dibuktikan. Dan itu butuh waktu. Pasti. Itu butuh waktu, tapi ya percayalah gitu ya. Toh itu bukan butuh waktu 60 tahun kok itu. Nggak sepanjang itu. Betul. Kira-kira nih Kang, pertanyaan terakhir saya, apa impian Akang ke depan nih dengan Mahanagari ini? Saya sekarang kita lagi mau buka showroom di Sulanjana sebulan ke depan yang bis bisa datang apa segala macam. Saya ingin jadi satu tempat di mana benar-benar tourist attraction. Saya bisa dagang tour segala macam di situ. Akang mengembalikan ke konsep awal ya. Iya. Dulu kan dari awal 2002 tadi Akang ingin turis asing segala gitu. Karena turisnya Bandung itu ternyata 7 juta loh setahun. Wow. Kalau dihitung satu kaos ya yang belinya 1 juta aja gitu. Luar biasa. Oke, Kang, mungkin ada closing statement dari Akang kepada para tulis muda nih. Ya. Mengenai karakter ini. Mungkin gini ya. Satu, bisnis mesti start dulu. Bisnis start, dan dalam start kita pasti ada benar ada salah gitu. Dan saya akan jamin bahwa teman-teman akan mengalami masa salah itu. Ya, betul. Membuat keputusan yang salah apa segala macam. Dan semakin cepat gagal, semakin cepat berhasil Kang ya. Betul. Dan yang membuat sebuah bisnis itu cepat rebound ke atas, itu sih karakternya juga. Karakternya nyambung sama kitanya, sama kesukaan kitanya, sama impian yang kadang-kadang non finansial juga gitu. Betul. Itu cepat sekali membuat kita naik ke atas. Balik lagi karena merasa belum sampai nih. Betul. Jadi jangan lupakan karakter dan jaga karakter itu. Jaga sampai kapanpun. Karena karakter tidak bisa mudah kalau jatuh tidak bisa lagi kita perbaiki dengan cepat gitu, lama. Itu kali ya, pegang aja karakter itu, jaga. Oke. Baik, para pemis muda di rumah maupun di studio, diskusi malam ini saya rasa punya keunikan tersendiri gitu, bahwa ada nilai yang harus kita pegang dalam bisnis kita, itu adalah karakter gitu. Karakter itu diawali tadi itu dari bagaimana kita punya konsep yang kuat dalam bisnis kita, punya story yang kuat bisnis kita, kemudian kita impian yang kuat dalam bisnis kita gitu. Bicara tadi dengan Kang Ben, bagaimana beliau memulai usaha tahun 2002, jatuh 6 bulan kata beliau, bom Bali, jatuh, beliau tidak berhenti gitu. Beliau tetap
ingin mengembangkan yang namanya mengenalkan Bandung, mengkampanyekan Bandung, tapi dengan cara yang unik, dengan kaos gitu. Tahun 2005 beliau bangun bisnisnya kembali dengan Kang Hanafi tadi ya kan, dengan Kang Hanafi, kemudian beliau tetap melakukan diferensiasi khususnya di konten, dan tambah lagi tadi beliau ke people, beliau memperkuat orang-orangnya gitu. Kalau saya tadi konsep tadi adalah konten diferensiasi, konteks diferensiasi, dan ketiga adalah people diferensiasi. Rupanya Kang Ben juga melakukan yang ketiga, people diferensiasi. Dengan cara gimana? Beliau membuat desain tidak hanya sendiri, tapi juga melibatkan orang lain. Nah, kemudian karakter beliau itu tetap pegang sampai saat ini, bisnis beliau tetap diferensiasi, dan sampai saat ini beliau merasakan benefit bahwa orang trust sama beliau, dan bisnis beliau sekarang yang berkembang, dan kita doakan semoga bisnis beliau tetap akan maju. Baik, itulah diskusi kita malam ini di Nubis. Insya Allah kita akan selalu belajar dan belajar, mendapatkan value daripada program kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sponsor Bank BJB, kemudian tadi dengan GM Entrepreneur School, Saber Lab, Samudra, kemudian ada IT, itu IT ya, kemudian ada teman-teman yang lain, Kinanti dan Lawyer Rifdah Gordin juga. Terima kasih, semoga kita akan ketemu satu minggu lagi dengan bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nubis. Muda bangsa bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB